Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, saya akan sedikit memberitahukan mengenai nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran juga disebutkan pada ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja ke informasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama kitabnya dengan nama Al-Quran, yang berarti bacaan. Arti dari nama tersebut dapat dilihat dalam surah Al-Qiyamah, di mana dalam surah tersebut berbunyi, "Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu, dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu." Nama-nama tersebut dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, seperti yang terdapat dalam surah Al-Isra. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Surah Al-Baqarah, "Kamu Bani Israel membunuh dirimu, dan sesamamu, serta mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada kitab Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat." Surah Al-Hijr, "Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran itu adalah yang agung." Surah Taha, "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah." Surah An-Naml, "Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, benar-benar telah diberi Al-Quran dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Surah Al-Ahqaf, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacanya, kemudian mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Maka ketika selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan." Surah Al-Waqiah, "Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia." Surah Al-Hasir, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu, kami buat untuk manusia agar mereka berpikir." Surah Al-Insan, "Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad secara berangsur-angsur." Menurut pengertian dari ayat-ayat tersebut, Al-Quran digunakan sebagai nama bagi kalam, atau kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain nama Al-Quran sendiri, Allah juga memberi beberapa nama lain bagi kitabnya Al-Quran, seperti Al-Kitab, yang merupakan sinonim dari perkataan Al-Quran, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lihat juga pada surah Al-An'am, "Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar, bahwa Al-Quran diturunkan dengan sangat benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu." Yang berikutnya Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan, di mana memiliki arti pembeda, yakni yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Ayat dalam surah Al-Furqan tentang nama Al-Furqan sendiri, berbunyi, "Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yakni kepada jin dan manusia." Yang terakhir disebut juga dengan As-Zikir, yang artinya peringatan. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya." Terdapat juga dalam surah An-Nahl, "Mereka kami utus dengan membawa mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." Dari nama-nama tersebut, nama yang paling masyhur, dan merupakan nama yang memiliki khas adalah Al-Quran. Selain dari nama-nama tersebut, menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, disebutkan nama-nama Al-Quran lainnya, adalah Al-Mubin, Al-Kalam, dan An-Nur. Sekian konten kali ini,
mengenai informasi singkat tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Nantikan konten-konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.